Hari ini saya akan memaparkan sedikit program baru yang akan kita adakan di sekolah kita SMK 17 Jakarta. Ya, yang pertama ini yang paling dekat gitu ya, judulnya adalah Lipstick Tika. Apa sih Lipstick Tika itu? Bisa dibaca? Lipstick Tika. Gitu ya. Program ini saya ambil karena keprihatinan Sensei melihat sampah-sampah khususnya plastik di sekolah kita yang sangat banyak, ya kak? Menurut kalian banyak atau enggak? Nah, kira-kira program ini menjadi salah satu solusi untuk mengurangi, ya. Kita belum bisa mengurangi terlalu banyak, tapi kita akan mengurusi, gitu ya, mengolah kembali sampah-sampah plastik yang ada di sekolah kita, gitu ya. Misalnya, gitu ya, misalnya kalian pernah dengar EcoBrick nggak? Pernah. Nah, EcoBrick. Nah, salah satu kegiatan yang di dalam Lipstick Tika itu juga ada EcoBrick. Ya, nanti kalau yang tertarik dengan EcoBrick silakan bergabung, gitu ya. Kemudian selain dari EcoBrick juga ada biasanya kalau kalian dulu ya SD, waktu SD atau SMP atau di rumah kalian lihat mama kalian atau warga sekitar untuk mengolah limbah plastik itu kalian biasanya dibuat seperti apa? Nggak ada sih. Pas bunga ada. Tas dari botol, kopi. Tempat dari apa? Limbah apa? Plastik kan? Plastik kopi. Lampion gitu ya. Sebenarnya banyak gitu ya. Kira-kira limbah plastik itu bisa bermanfaat atau enggak? Bisa. Bisa gitu ya. Nah, untuk mewadahi gitu ya atau memfasilitasi dan sekaligus mencegah atau mengurangi sampah yang ada di 17, Sensei akan membuat program Lipstick Tika ini. Ya, terkait dengan itu Sensei mau mengajak kalian gitu ya, yang tergerak hatinya untuk peduli lingkungan untuk bergabung bersama program Sensei gitu ya. Jadi program ini
kita nggak tentuin misalnya di jam pelajaran sensei gitu, tapi nanti kita akan ngumpul, kita diskusikan kira-kira kita akan membuat seperti apa gitu ya. Atau cara mengumpulkan sampahnya bagaimana? Kira-kira kalau menurut kalian gitu ya, hal apa yang kira-kira menarik untuk dijadikan program ini supaya lebih lebih banyak bermanfaat untuk di SMK 17? Ada yang mau berpendapat nggak? Menghasilkan Atau pengalaman, sharing pengalaman dulu pernah ikut gitu, atau pernah waktu di SMP atau SD gitu pernah melakukan hal-hal yang berkaitan dengan limbah atau daur ulang sampah plastik. Ada nggak? Nggak ada, gitu ya. Nah jadi nggak apa-apa kalau nggak ada, mungkin belum kepikiran gitu ya. Nah saya mengajak kalian untuk bergabung di komunitas ini. Ini nanti fleksibel aja gitu ya, dari waktunya, tempatnya di mana, terus waktunya kapan, terus harus menghasilkan atau enggak. Nah nanti kita akan diskusikan lebih lanjut lagi gitu ya. Nah saya mengajak kalian untuk minimal gitu ya, memilah atau memilih dari sampah-sampah tersebut gitu ya. Bukan berarti seperti pemulung gitu ya, tanda kutip, bukan, tapi belajar memilah. Karena di Jepang juga dari rumah atau dari diri kita pun memilah sampah gitu ya. Jadi nggak mesti kan selama ini digabung ya, plastik, botol gitu ya. Nah sekarang gini, kalau gini lihat botol, ingat program ini, minimal dikasih sama komunitas atau teman-teman yang bergabung di program ini gitu ya. Misalnya ditaruh dulu deh gitu ya, atau hubungi sensei itu di kelas kami ada botol gitu ya, ada 5 gitu. Nanti sensei akan berkoordinasi dengan teman-teman yang lain gitu ya. Seperti itu. Jadi mohon bantuannya dan mohon dukungannya. Minimal kalian juga dapat mengurangi sampah, ataupun kalau tidak bisa mengurangi sampah, kita akan mengelola sampah itu menjadi barang-barang yang kedepannya gitu ya, jangka pendeknya bisa kira-kira bisa diapain nih? Dijual bisa nggak kira-kira? Bisa dijual gitu ya, bernilai ekonomis gitu ya. Seperti itu paparan sensei. Mudah-mudahan sedikit paparan sensei ini bisa bermanfaat atau menggugah hati kalian untuk mengurangi sampah atau bergabung dengan program ini ya. Sensei tetap terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya untuk hadir di diskusi program yang kita akan rintis gitu ya, terkait dengan program yang kita sudah rencanakan sebelumnya, yaitu Ristiktika, yang terkait tentang pengelolaan limbah plastik di sekolah kita di SMK 17 gitu ya. Sebelum kita mulai program ini, saya pengen gali informasi atau pengalaman selama ini terkait dengan pengelolaan limbah plastik di SMK 17. Mungkin ada yang bisa berpendapat. Untuk limbah plastik di SMK 17 ya, walaupun SMK 17 ini kan udah nerapin nih seperti kayak bawa tumbler di sekolah, cuman masih ada beberapa siswa yang beli minuman botol, walaupun tidak beli di sekolah tapi di luar dimasukin ke sekolah gitu. Selama ini banyak nggak yang kamu lihat itu dari limbah-limbah botol atau plastik yang dihasilkan oleh teman-teman kalian gitu? Untuk akhir-akhir ini sih mulai berkurang sensei, karena kan kebijakan yang sekolah putuskan juga mulai akhir-akhir ini kita udah sering bawa tumbler sendiri, terus dari kantin pun juga hanya beberapa doang yang memakai botol atau gelas-gelas dibatasi gitu ya. Oke. Kemudian kalau menurut kalian gitu, kalau limbah plastik itu kita kelola itu gimana menurut kalian? Pernah nggak melakukan hal itu gitu?
Belum pernah. Ya, Tapi belum. kalau untuk pemisahan atau misalnya klasifikasi sampah udah pernah belum di sini? Di sini udah pernah. Nah, kira-kira apa tuh kesulitan atau kekurangan dan kelebihan lah saat pemilahan itu? Karena Selama ini. kekurangannya tuh kayak anak-anak tuh kayak susah gitu buat ngebedain ini sampah ini kita taruh di mana ya, terus sampah yang ini taruh di mana. Terus kalau untuk kelebihannya kayak kita lebih gampang gitu sih buat tahu kalau oh ini limbah plastik yang bisa kita olah lagi, ini yang bisa kita daur ulang gitu. Kalau dari pihak sekolah itu ada nggak apa ya fasilitas atau sarana prasarana untuk pemilahan sampah itu? Sebenarnya kalau dari tempat sampahnya kan udah ada tuh warna-warnanya dibedain, cuma kadang dari kitanya sendiri siswa yang masih belum bisa untuk memisahkan. Bener. Masih kayak buang asal aja gitu. Ya, penting tempat sampah gitu buang. Oke. Berarti nanti kerja tim kita nih akan apa ya sedikit fokus tentang ke pemilahan sampah dulu ya sebelum kita akan menghasilkan barangnya gitu ya. Nah, kira-kira ada saran nggak atau masukan gimana cara supaya teman-teman kalian bisa melakukan itu dengan senang hati memilah sampah gitu? Dari kitanya sendiri dulu sih Sensei, kayak kita kasih contoh sendiri gitu loh, kayak ini loh gimana sih cara buang, atau enggak kita bikin kayak video education gitu tentang cara memilah sampah kayak gitu. Bisa juga sih ya, jadi kayak bikin vlog gitu ya, gitu ya, itu kekinian banget dan pas kayaknya ya. Kemudian kalau misalnya sampah apa limbah plastik itu kan kita udah pilih gitu ya, terus kita udah pilah gitu, kemudian kan kita punya rencana nih, apalagi kan kita di sekolah kan juga ada jurusan apa pemasaran gitu ya, jadi kita buat dari limbah itu menjadi barang yang ekonomis gitu, bernilai ekonomis. Kira-kira ada ide nggak kira-kira bisa seperti apa? Kita kayak bikin daur ulang sampah-sampah gitu jadi tempat-tempat kayak yang bermanfaat gitu sih Sensei. Apa namanya? Bisa buat jadi vas bunga. Iya, terus tempat pensil atau enggak atau kita bisa bikin sampah itu jadi tempat sampah lagi gitu. Kalau ekobrik pernah dengar? Kalau yang kayak terkait dengan ekobrik? Pernah sih. Kalau ekobrik itu lebih ke penerapannya susah atau lebih mudah menurut kalian? Kalau menurut saya sih lebih, kalau ekobrik itu lebih gampang karena kan itu kan sampah-sampah yang ada terus kita kayak masukin ke satu tempat dan itu nanti kita bikin jadi tempat lagi gitu. Ya, saya pernah dengar juga tuh yang ekobrik gitu, kayaknya lagi in juga, bisa nggak ya kita pakai untuk penerapan atau salah satu cara untuk melakukan proses daur ulang limbah plastik menjadi barang yang estetika itu gitu ya. Nah, kira-kira menurut kalian nih kegiatan apa yang bisa menarik perhatian gitu teman-teman kalian untuk join atau gabung ke peduli daur ulang ini? Kira-kira apa? Ada nggak pendapat? Kalau dari misalkan setiap kelas dari setiap kelas itu mengumpulkan botol plastik yang dibeli gitu kan, nanti ketika hari Jumat ataupun satu hari itu setelah pulang sekolah kita fokusin tuh rame-rame, bukannya secara formal ya, cuman semi formal, tapi kita ada tujuannya loh kita berkumpul gitu. Jadi kayak bikin kegiatan di luar jam pelajaran gitu ya, di luar jam pelajaran tapi tetap di sekolah ya, gitu ya. Jadi termasuk populer gitu ya. Seperti itu ngumpul kira-kira harinya gitu, seminggu sekali atau setiap hari atau bagaimana menurut kalian? Seminggu sekali. Seminggu sekali. Iya. Mungkin kan kalau setiap hari. Setiap hari banyak ya kerjaannya. Di mana tuh kira-kira paling enak, di kelas atau di mana? Di lapangan sih, biar dia Di bareng-bareng lapangan. gitu. Biar kelihatan juga ya, biar Iya. bersama tahu. Oke deh. Mungkin itu aja nanti yang kita bisa terapkan terlebih dahulu. Dari kita fokus dulu ke bagaimana menarik teman-teman untuk mengikuti kegiatan kita. Terus saya juga pesan supaya kalian tidak bosan juga untuk berbagi praktik baik terkait dengan peduli sampah ini. Mudah-mudahan sekolah juga terus mendukung untuk program ini ya. Terima kasih untuk waktu diskusinya. Sampai ketemu di ekobrik nanti ya, kegiatan ekobrik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.